Allahumma salli
alamin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara usul begitu mata iman akhlak. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika nasyhadu wa syukurun walhamdulillah rabbil alamin. Sehat sehat. Kalau kita kayak gini nanya apa Ibu? Tidur. Masya Allah, ya tidur ya. Tidurnya orang yang beriman dapat pahala apa tidak? Dapat. Mana Bapak siapa? Sehat? Ya, sehat ya. Sudah makan Pak? Ada juga ya belum? Ya. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, untungnya kita di sini, ya, hadirnya kita di sini, dengan kita Khairul Akbar, wabarakatuh, kebetulan bahasanya, apabila di suatu tempat ada sesuatu yang dilaksanakan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka para malaikat turun ke bumi, ya, para malaikat itu turun ke bumi dan membentangkan sayapnya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, maka kata malaikat, ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa yang ada dalam masjid ini. Ya Allah, masukkanlah para orang-orang yang ada di sini ke surga-Mu ya Allah, kata malaikat. Dan yang paling utama adalah, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang ada di masjid ini. Ya, maka Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kita hadir di sini dalam rangka ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak lupa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada seluruh teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka perbanyaklah sholawat. Jangankan kita, kalau kita tidak bersolawat, berarti kita dicap oleh Rasulullah dan Allah orang yang sombong. Jangankan itu, malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi malaikat dan Allah itu bersolawat, apalagi kita umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Bu, mau ngapain kita Bu? Kita di sini mau ngapain? Pak, mau ngapain Pak? Ini mau ngapain nih? Nah, apa mau tidur? Ya. Jadi kita di sini dalam rangka mengenang hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, bertanya, Nabi kita lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Senyum. Yang salah anaknya apa ibunya atau bapak ini? Ya. Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal.
tahunnya tahun Hijriah. Jadi Rasulullah haji ke muka bumi ini semata-mata bukan hanya lahir saya kita ini, tetapi Rasulullah SAW lahir di dunia ini membawa risalah. Ya, dalam kelahirannya pun ada perempuan-perempuan yang terlibat atau apa sebenarnya sing melok nangani Rasulullah lahir. Sopo Bu? Ente seperti ya. Jadi Rasulullah itu lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Sinten Bu? Siti Aminah. Aminah. Jadi ada bidannya Pak? Ada. Sinten Pak? Sinten bidannya Pak? Nggak tahu. Bidani sing ngancani mama Muhammad lahir. Sinten? Anda sebentar. Ya, inilah buktinya kalau kita pengen cinta dengan Muhammad harus tahu bahwa Muhammad ini lahir sama kokor sopo, sing ngancani mama ini sopo. Ya kan? Ada yang tahu Bu? Nggak. Bidanya siapa namanya? Nggak tahu. Ya, jadi Siti Aminah ibunda Muhammad itu dibantu oleh 3 orang atau 2 orang wanita, ya, 2 orang wanita. Yang pertama bidannya itu bernama Asyifa, ya, Asyifa atau Asyafa. Tahu Bu? Asyifa. Dan dibantu bidannya itu dibantu dengan seorang budak. Budak kalau orang sekarang budak itu orang. Kalau dulu budak itu yang dipekerjakan dalam rumah. Ya, orang yang belum merdeka namanya budak. Kalau zaman Rasulullah. Jadi dibantu oleh seorang budak yang bernama Suhaibah. Tahu Bu? Suhaibah. Dan dibantu lagi menyusuinya dengan Halimatus tokoh Nabi Muhammad dulu pertama kali. Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah. Ada 4 perempuan yang berperan penting dalam kelahiran Rasulullah. Yang pertama ibunya sendiri yang bernama Aminah. Yang keduanya bidannya yang bernama Asyifa. Yang ketiga adalah budaknya, budak dari ibunya yang bernama Syuaibah. Dan ada lagi yang menyusuinya adalah Halimatus Sa'diyah. Ibu-ibu bapak dalam Allah saudara, ini bukan sekedar ada nama, ya. Nama-nama ini mempunyai arti yang luar biasa, ya. Para ulama sepakat bahwasanya setiap kelahiran Rasulullah SAW itu dia akan mengenang 4 perempuan yang luar biasa. Maka dalam Islam Aminah itu artinya Amanah. aman, tentrem, ya. Aminah itu artinya apa? Tentrem, aman. Asyifa, Obat. Asyifa, oh, obat atau penyembuh dari penyakit, ya. Syuaibah, ada Bu? Syuaibah artinya apa? Pahala, itu namanya Syuaibah, pahala. Nah, terus Halimatus Sa'diyah artinya Bu? Apa berarti Sa'diyah? Sa'diyahnya itu artinya keberuntungan. Maka artinya kita hadir di sini untuk memperingati, ya, harusnya Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan keamanan, ketentraman, kesembuhan dari semua penyakit,
mendapatkan pahala dan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Dan lainnya juga apa? Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal di waktu apa Bu? Wah ini Pak Imam perlu baca sirah ini Pak Imam ya. Di waktu fajar di waktu fajar berarti dia mengeluarkan cahaya bahasa Arabnya adalah nur ya. Jadi luar biasa Rasulullah waktu subuh lahirnya di waktu fajar ya. Waktu tentara gajah yang dipimpin oleh Abraham itu ingin menyerang kota Mekah, merobohkan Ka'bah, lahirlah seorang anak yang luar biasa. Nah, maka jangan kira kita ini 12 nggak ada simbolnya Pak Imam, Pak Haji Juri, Pak Yunen. Bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12 kok nggak tanggal 25, nggak tanggal 26, nggak tanggal 28. Ada tahu Bu? Ya? Karena angka 12 ini adalah simbol Islam. Ya, simbol Islam. Kok 12 Pak? Dan 12 itu simbol Islam yang dibawa Rasulullah untuk menegakkan risalah agama Islam. Dia membawa tentang 12 perkara. Ada yang tahu Pak? 12 perkara yang dibawa Rasulullah saat dia menegakkan risalah agama Islam. Nah, ada yang tahu? Jadi kata aku selama ini memberikan tapi mau main maaf ya. Jadi Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 itu adalah yang pertama itu rukun iman. Ono piro rukun iman? Ada 6. Dan 6 kan? Kan ada 12 perkara tadi kan? Ya, perkara yang 6 itu berkaitan dengan rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu yang perkara loh. Itu yang dijawab Rasulullah. Ini bukan ini. Yang selanjutnya adalah yang 6 lagi. Yang 6 itu adalah rukun Islam. Ada berapa Bu? Rasul Islam ada 6. Ada 5 perkara. Jadi 6 tambah 5 ada berapa Bu? 11. Ada 11. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru sembahyang atau sholat. Baru ada ibadah, bisa puasa, bisa zakat. Ya, baru yang terakhir naik haji bila mampu. Ada sudah 11 perkara yang itu. Tinggal satu lagi. Apa itu Bu? Satu lagi. Nah, betul Pak Imam. Ya. Yang terakhir, perkara yang terakhir itu tentang ihsan. Tahu bukan ihsan Bu? Ihsan itu kalau dibahasakan Jawa dewe iki nyembah Allah seakan-akan kita tidak melihat dia, tapi dia melihat kita. Ya. Jadi Ibu percaya nggak dengan agama Islam? Percaya betul? Ya. Pernah jalan Allah nggak?
Rasulullah. Kalau makamnya sabun deh. Angger buat derek yo pandangan umroh. Ya. Ya kalau pengen lihat makamnya Rasulullah, ya bareng-bareng berangkat umrah atau naik haji. Ya, haji itu bukan mampu karena hartanya saja. Kalau hartanya banyak tapi fisiknya sakit-sakitan, rematik, asam urat, gula tinggi, darah tinggi, ya, gula darah yang naik, waduh kacau ini. Sembahyang ke masjid yo angel, bapak-bapak kan, mulai rematikan. Ya. Maka 12 ritual yang disiarkan oleh Rasulullah di muka bumi ini. Tapi yang paling terpenting adalah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk innama bu'istu utima maka liman akhlak. Ya, jadi yang terpenting Rasulullah diutus oleh Allah, dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tadinya akhlak bocah-bocah, apa bocah itu? Bocah saiki, kalau bocah biasa, apa ini akhlaknya? Apa saiki? Saiki orang disebut apa? Kamu orang? Dia kan orang ditunggu lo jajan orang bapaknya orang mamanya tekan pasar kamu orang, hah? Ya, jadi akhlak yang diutamakan. Rasulullah lahir itu untuk mengangkat akhlak manusia. Yang pertama rendah menjadi tinggi. Karena zaman jahiliyah dulu perempuan ini nggak ada apa-apanya bu, nggak ada harganya di zaman sebelum Rasulullah lahir. Jadi perempuan itu digunakan hanya untuk memuas nafsu dan untuk kerjologi. Ya, waktu dia suci itu untuk melayani semua laki-laki, istrinya, suaminya. Tetapi saat dia tidak suci, dimasukkan ke seperti penjara. Ya, bahkan Umar kan saking sadisnya dia sampai membunuh anak perempuannya, dibunuh hidup-hidup karena belum mendapatkan Islam. Ya, maka ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang yang dicontoh siapa? Pak, yang dicontoh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriktibar kepada Rasulullah. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Rasulullah tidur nggak bu? Tidur Rasulullah bu. Matanya memejam tapi hatinya bersikir. Bisa nggak bu? Saya tidak. Ya, Rasulullah memejam tapi dengan bersikir dia. Ya? Tidurnya Rasulullah itu tidur ibadah. Kalau tidurnya kita, ya, mendengkur kadang tengkurap, kadang mampu. Kalau nggak mampu kan bisa dipotong. Tapi Rasulullah nggak bisa ditukar-tukar. Zakat bagi yang mampu. Zakat fitrah kan bagi yang mampu juga. Kalau nggak mampu kan nggak baru berzakat fitrah boleh dapat ibadah. Iya. Kalau kita sholat nggak bisa, apalagi dititip sama kawannya. Nah, maka mari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir kita tentang sholat kita. Yang punggung kita masih diberi nafas yang panjang, masih diberi umur yang panjang. Jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan kita lalai meninggalkan sholat kita. Bagaimana? Maka jagalah keluarga kita sama dari api dan kata ya ayyuhalladzina amanu amsaku wa ahlikum. Nah, maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka sholat taubat itu enggak harus kita haji bu,
Ya, nak nunggu kita nak umroh surat tobat. Surat tobat itu bisa laksanakan tiap malam, bisa. Ya, maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sedikit ini. Mudah-mudahan ya, dengan momentum ya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW kita bisa memperbaiki ya tentang sholat kita yang mana yang Rasulullah bawa kepada kita, oleh Rasulullah kepada kita, dan akhlak Rasulullah kepada keluarga bagaimana. Maka perbanyaklah kita membaca sirah nabawiyah agar kita bisa mendidik anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kekurangannya itu kepada pribadi dan menurut saya. Mudah-mudahan bermanfaat saya pribadi dan kemudian pada jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika